Comic Buddy. Sebelumnya kalian udah lihat ya mini vlog aku lagi membaca bukunya Haruki Murakami yang judulnya Orang Pertama Tunggal, dan aku juga membaca bukunya Edogawa Rampo yang judulnya Neraka Cermin. Untuk bukunya Edogawa Rampo yang ini, Neraka Cermin, dan cerita misteri lainnya, ini aku pinjam di perpus. Terus di dalamnya daftar isinya itu ada 5 cerpen. Manusia Kursi, Tes Psikologis, Ulat, Neraka Cermin, dan Kamar Merah. Dari 5 cerpen ini aku udah baca 4 diantaranya, yaitu Manusia Kursi, Ulat, Neraka Cermin, dan Kamar Merah. 4 cerpen ini tuh udah diterbitkan dalam buku Edogawa Rampo yang lain, tapi dari penerbit lain ya. Kalau ini dari penerbit Kaliber. Nah, yang aku baca itu dari penerbit Kakak Tua, tapi isinya sama. Ada Manusia Kursi, kalau di sana di penerbit Kakak Tua judulnya jadi Kursi Manusia dan diangkat jadi judul utamanya, covernya. Kalau ini kan cover utamanya adalah Neraka Cermin ya. Terus aku juga udah baca di bukunya Kakak Tua itu, penerbit Kakak Tua, yang Ulat. Di sana judulnya jadi Ulat Bulu, Neraka Cermin, dan Kamar Merah. Jadi aku pinjam buku ini di perpus semata-mata untuk membaca yang tes psikologis, karena yang dari penerbit Kaliber ini ada judulnya tes psikologis, sedangkan di penerbit Kakak Tua itu nggak ada ya. Jadi aku baca yang tes psikologis dan aku kaget guys, ternyata tes psikologis ini terkait dengan judul cerita yang Dua Pria Cacat. Jadi ada di buku Kursi Manusia itu yang terbitan Kakak Tua, judul cerpennya Dua Pria Cacat. Nah, di tes psikologis ini kayak nyambung gitu sama cerpen yang itu, karena pemerannya sama, Fukiya dan Saito, dan juga kasusnya sama. Cuma kalau di buku ini, di buku yang penerbit Kaliber ini, nggak tahu sih yang mana terjemahannya yang salah ya. Kalau di sini si Fukiya ini membunuh seorang nenek tua, sedangkan kalau di terjemahannya Kakak Tua itu yang mati, yang dibunuh si Fukiya itu adalah kakek tua. Jadi gendernya berubah. Kalau di sini yang mati seorang perempuan, nenek tua, sedangkan di bukunya penerbit Kakak Tua yang judul cerpennya Dua Pria Cacat itu yang mati seorang kakek. Tapi aku jadi lihat kayak versi lainnya dari ceritanya Fukiya dan Saito, karena kalau di sini kan di tes psikologi ini pokoknya diceritakan si Saito ini, si Fukiya ini kayak mencoba melarikan diri agar tidak di penjara karena dia sudah membunuh seorang nenek tua ya, kalau dari terjemahannya di sini. Jadi dia berusaha mengelabui polisi dengan cara mencurangi tes psikologis, sampai akhirnya dia tuh merasa senang karena berhasil menipu polisi. Itu menurutnya dia berhasil menipu polisi dan membuat Saito temannya jadi dituduh juga sebagai tersangka, padahal Saito ini nggak tahu apa-apa. Jadi kita mengikuti kisahnya Fukiya yang menghindari ancaman penjara kalau di buku ini, di tes psikologis. Kalau di buku yang satunya itu yang Kursi Manusia, ceritanya udah kayak berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika si Saito ini pernah dituduh membunuh seorang kakek karena dia dikatakan mengidap penyakit berjalan sambil tidur. Padahal di cerpen satu itu yang membunuh adalah Fukiya, tapi dia nggak ketahuan kalau di cerpen yang itu. Jadi di cerita yang Dua Pria Cacat, mereka ketemu lagi setelah usia mereka sudah puluhan tahun kemudian, udah tua gitu ya, sama-sama dewasa. Ketemu, terus si Saito ini nggak mengenali kalau itu adalah Fukiya, sampai akhirnya mereka berbincang-bincang dan muncullah plot twist kalau ternyata yang membunuh si kakek di zaman dulu itu ternyata adalah Fukiya. Saitonya ini nggak tahu. Jadi bagus kalian bisa baca ini untuk melihat versi lain dari ceritanya Saito dan Fukiya. Jadi aku pinjam buku ini cuma untuk baca 1 cerpen aja. Dari 5 cerpen aku baca 1 doang, karena sisanya kan aku udah baca ya di buku yang lain, terbitan buku lain. Jadi aku bacanya cuma dari halaman 33
yang tes psikologis sampai ke halaman 90. Lumayan juga ternyata, dari halaman 33 sampai 90. Segini banyaknya ya satu cerpen ini, satu judul cerpen aku baca. Jadi ini udah tamat aku baca, guys. Terus aku mau reading update buku lain yang aku pinjam di perpustakaan, yaitu bukunya Haruki Murakami yang Orang Pertama Tunggal. Ini belum aku selesaiin, padahal hari Selasa nanti harusnya udah dikembaliin ke perpus, tapi nanti kayaknya aku mau perpanjang aja deh ini pinjamnya. Ini aku baru baca segini, baru sampai halaman 64. Baru berapa judul ya aku baca. Sekarang masih di judul keempat, di cerpen keempat, karena ini tuh bukunya kumpulan cerpen juga dari Haruki Murakami. Ada 8 cerpen: Di Bantal Batu, Krim, Charlie Parker's Play Bossa Nova, With the Beatles, kumpulan puisi Yakult Shallows, Karnaval, Pengakuan Monyet Shinagawa, dan Orang Pertama Tunggal yang menjadi judul ya. Nah, yang udah aku baca adalah Di Bantal Batu, Krim, Charlie Parker's Play Bossa Nova, dan With the Beatles. Kayaknya si Haruki Murakami ini ada ketertarikan tersendiri sama The Beatles kan, kayak Norwegian Wood. Norwegian Wood kan judulnya adalah judul lagu dari The Beatles ya. Makanya pas aku habis selesaiin baca Norwegian Wood dari Haruki Murakami, aku langsung dengerin lagunya The Beatles yang judulnya Norwegian Wood karena penasaran. Jadi pertama ada cerita Di Bantal Batu. Jadi Di Bantal Batu ini bercerita tentang seorang lelaki. Namanya ada disebut nggak ya? Aku nggak yakin namanya ada disebut apa enggak, tapi karena dia menceritakan dari sudut pandangnya dia, jadi dia menyebut dirinya sebagai aku. Jadi aku ini bercerita bahwa saat dia masih usia muda gitu, pokoknya dia suatu hari bertemu dengan seorang perempuan yang suka menulis tanka. Tanka itu semacam puisi di Jepang ya, syair-syair gitu. Jadi mereka menghabiskan satu malam bersama. Maksudnya menghabiskan satu malam bersama ya gitu. Terus berhari-hari terlewat, si cowok ini tuh yang pemeran utamanya, aku masih nggak bisa lupa sama cewek itu walaupun dia nggak pernah ketemu lagi dengan cewek itu. Terus yang dia ingat adalah malam yang mereka habiskan bersama. Terus dia ingat juga tentang syair-syair yang dibuat cewek itu. Saat mereka sedang bersama itu, cewek ini malah kayak menyebutkan nama lelaki lain. Jadi yang paling diingat dari si aku adalah karena cewek ini tuh kayak selama dia sedang bersama si aku, sebenarnya dia sudah jatuh cinta pada cowok lain, dan dia menulis tanka alias puisi-puisi itu untuk cowok yang dia sukai, bukan untuk si aku ya. Ini aku bacakan beberapa syair yang dibuat si cewek. Ku takkan lagi bersama-sama kamu, kukira gitu, tak mungkin tak bersama, kukira gitu juga, bisa bertemu ataukah kan berakhir, begini saja dibujuki cahaya, diinjaki bayang-bayang. Terus ada lagi. Sepanjang petang mengabur dalam hujan yang terus turun, kapak yang tak bernama menebas patah senja. Jadi ya pokoknya Di Bantal Batu ini kita mengikuti ceritanya si aku yang mengenang masa-masa ketika dia bertemu dengan seorang cewek yang gemar menulis tanka. Setelah satu malam kelewat itu, dia nggak pernah lagi dengar nama cewek itu. Terus dia kepikiran apakah cewek itu masih hidup atau sudah mati, karena kalau dia ingat-ingat tanka yang ditulis cewek itu tuh kayak sedih banget. Kalaupun cewek itu mati, berarti yang tersisa dari cewek itu adalah tanka yang dia tinggalkan untuk si cowok, si aku ini. Walaupun sebenarnya puisi itu bukan ditujukan untuk si aku ya, tapi ditujukan untuk cowok lain yang disukai si cewek. Terus yang kedua ada Charlie Parker's Plays Bossa Nova. Kalau ini lebih ke musik sih, jadi dia ada pemeran utamanya, dia tuh suka sekali dengan penyanyi yang namanya Bird ya, burung Bird. Terus si Bird ini kayak menulis lagu-lagu gitu, menciptakan lagu-lagu. Namanya Bird ini nama aslinya Charlie Bird Parkers ya. Terus mahasiswa ini yang sangat ngefans sama Bird menemukan piringan hitam yang menjual Charlie Plays Bossa Nova di suatu toko. Tapi karena pas itu dia merasa bahwa kepingan hitamnya itu sangat mahal, jadi dia
nggak mau ambil gitu ya. Dan piringan hitam yang Parker's Place Bossa Nova itu sebenarnya ditulis oleh sepenangkapan aku sih, aku agak kurang mudeng sih sama cerita kedua ini, tapi sepenangkapan aku, si mahasiswa ini yang menulis kritik dan menuangkannya ke dalam bentuk piringan lagu yang dia beri nama Charlie Parker's Play Bossa Nova. Terus itu kan dia buat iseng-iseng aja, tapi pas dia jalan-jalan kayak ke luar negeri, dia ketemu piringan hitam yang menjual lagu yang dia buat. Terus dia sempat mau beli kan, tapi karena harganya mahal, dia mengurungkan niat, karena dia nggak percaya juga kok bisa ada orang yang menjual piringan hitam dengan hasil karya dia, yang itu kan padahal karyanya kayak candaan gitu aja, dia buat di sela-sela keisengannya gitu aja kan. Terus karena dia menyesal, dia kembali lagi ke toko itu besoknya mencari piringan hitam itu, tapi si penjual bilang kalau di sini nggak ada yang piringan hitam yang judulnya Charlie Parker's Play Bossa Nova. Jadi sepanjang cerpen kalian hanya diceritakan tentang pengalaman anehnya si mahasiswa ini yang merasa dia melihat kepingan hitam yang menjual lagu atau musik yang dia buat saat dia masih kayak di remaja gitu dia buatnya. Jadi tuh kalian cuma ngikutin kisahnya si mahasiswa yang merasa kalau kejadian itu tuh sangat aneh. Ini juga ada cerpen yang judulnya Krim. Di Krim ini semuanya rata-rata mengikuti kisahnya si Aku ya, tokoh yang disebut si Aku. Jadi dari sudut pandang orang pertama. Aku bercerita bahwa dia itu dulu suka bermain piano, tapi dia sering salah-salah ketika bermain piano, sampai ada teman di tempat dia bermain piano itu cewek yang setiap kali dia salah-salah dalam bermain piano kayak wajahnya itu sinis. Tapi pada suatu hari cewek yang berwajah sinis ini yang kayak nggak suka kalau si cowok ini salah-salah dalam bermain piano, malah mengundang si cowok untuk datang ke konser piano di tempat kayak terpencil gitu. Terus karena penasaran, cowok ini mungkin gabut juga kali ya, dia datang ke tempat itu. Tapi anehnya pas dia datang ke sana, cewek itu nggak ada. Oh iya, dia sampai harus naik bus mendaki tanjakan tajam sampai ke puncak gunung. Terus pas sampai di sana ternyata kayak tempatnya itu sepi banget. Dia cuma ketemu sama seorang kakek. Nah, kakek ini memberikan dia petua-petua tentang krim kehidupan. Jadi kalian bakal baca filosofis tentang kehidupan dari kakek itu yang dia sebut krim kehidupan. Jadi cerita kedua ini krim yang judulnya Krim. Kalian mengikuti kisahnya si Aku yang datang ke pegunungan karena undangan dari cewek temannya semasa dia bermain piano gitu ya, kayak tempat kursus piano. Tapi pas sampai di sana dia nggak ketemu sama cewek itu, jadi dia merasa kalau dia itu dibohongi atau diisengin. Tapi dengan keisengan cewek itu, atau mungkin kita nggak tahu ya itu keisengan betulan atau bukan, dia malah bertemu dengan si kakek yang memberikan dia petua-petua tentang krim kehidupan. Terus With the Beatles masih berkaitan dengan penyanyi ya. With the Beatles berarti berkaitan dengan The Beatles. Ini diikuti dari sudut ceritanya si Aku. Si Aku ini dulu waktu SMA pernah melihat seorang cewek membawa piringan hitam, membawa kayak piringan hitam atau album gitu ya, yang albumnya The Beatles. Jadi dia ingat The Beatles karena cewek itu, kayak dia tuh kayak terpesona dengan cewek itu. Tapi itu waktu SMA. Semenjak SMA itu, lulus dari SMA, dia nggak pernah lagi ketemu dengan cewek itu. Jadi ini yang With the Beatles semacam tulisan nostalgia dari si Aku untuk mengenang si cewek yang pernah dia lihat di masa SMA-nya membawa album The Beatles. Ya, dan aku yang With the Beatles ini baru baca sampai halaman 64 ya. With the Beatles selesai di halaman 91. Terus kalau sudah selesai di 91 kita akan masuk ke kumpulan puisi Yakult Swallows. Tapi aku belum selesai, jadi reading updates-nya masih segitu dulu. Itu jadi aku sudah selesai sampai 3 cerpen dan lagi di pertengahan cerpen keempat. Nanti kalau aku sudah selesai aku akan update lagi ya. Oke.
ke YouTube channel aku. Sekarang aku mau reading update bacaan aku yang orang pertama tunggal dari Haruki Murakami. Kalau kemarin aku sudah sampai di With the Beatles cerpen keempat, sekitar halaman 50-an gitu ya. Nah, di reading update kali ini aku udah nyelesain semuanya. Ada 8 cerpen, aku udah nyelesain 8 cerpen itu, yaitu With the Beatles, kumpulan puisi Yakult Swallows, Karnaval, Pengakuan Monyet Shinagawa, dan Orang Pertama Tunggal. Kita bahas dulu dari With the Beatles. Kalau kemarin aku bilang With the Beatles itu ditulis untuk semacam nostalgia mengenang cewek yang si tokoh aku lihat pertama kali di zaman SMA membawa album The Beatles. Ternyata ceritanya nggak sampai di situ. Diceritakan setelah lama tidak bertemu dengan cewek itu yang dia lihat membawa album The Beatles, si cowok ini akhirnya punya pacar pertama. Nah, pacar pertamanya itu teman sekolahnya juga deh kalau nggak salah. Terus yang menarik dari cerita With the Beatles adalah interaksi antara si cowok tokoh aku, si pemeran utama, dengan kakak dari pacarnya yang saat itu sedang menderita semacam depresi. Terus si kakak ini, selama si tokoh aku ini datang ke rumah si cewek dan si cewek itu gak ada di rumah, dia berbincang-bincang sama kakaknya, pacarnya itu. Terus si kakak ini menceritakan kisah menarik tentang bagaimana dia semacam sering kehilangan ingatan. Jadi dia punya keresahan bagaimana kalau saat dia kehilangan ingatan itu, saat lupa itu dia memukul orang. Jadi itu, kalau With the Beatles lebih ke interaksi antara si kakak, interaksi antara tokoh aku dengan kakak dari pacarnya di zaman SMA. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian ketika si tokoh aku ini sudah punya istri, dia ketemu lagi dengan si kakak ini, kakak pacarnya. Dan ada kisah menyedihkan di situ saat pertemuan dia dengan mantan pacarnya itu ya, kakak mantan pacarnya. Biar nggak spoiler, kalian harus baca sendiri. Terus ada kumpulan puisi Yakult Swallows. Ini adalah cerpen yang paling aku suka di antara 8 cerpen yang ada di buku Orang Pertama Tunggal ini. Kumpulan puisi Yakult Swallows ini soalnya ditulis dalam sudut pandangnya Haruki Murakami. Jadi semacam pengalaman pribadinya Haruki Murakami tentang klub yang dia sukai, yaitu klub bisbol yang bernama Yakult Swallows. Jadi kumpulan puisi Yakult Swallows ini adalah puisi-puisi kayak absurd gitu yang ditulis oleh Haruki Murakami ketika dia menonton pertunjukan bisbol dari Yakult Swallows. Cuma ini yang paling menarik dan paling aku suka karena kita jadi mengetahui isi pikirannya Haruki Murakami tentang suatu topik pembicaraan gitu ya. Jadi itu adalah cerpen favorit aku di buku ini. Terus ada Karnaval. Kalau yang bagian Karnaval ini isinya bercerita tentang seorang cowok yang sudah punya istri. Terus dia bertemu dengan cewek yang dia sebut buruk rupa. Iya, dia sebut cewek itu dengan panggilan yang agak kasar ya, buruk rupa dia bilang. Karena cewek itu tuh katanya sangat tidak menarik untuk dipandang, tapi punya personality atau kepribadian yang menarik yang membuat orang kayak gampang berteman dengan dia, gampang tertarik dengan kepribadian dia. Jadi walaupun si cewek ini digambarkan buruk rupa oleh si tokoh aku, tapi dia entah bagaimana bisa tertarik dengan cewek ini sampai akhirnya mereka bertukar-tukar pembicaraan dan mengetahui bahwa mereka sama-sama suka pada musisi yang sama, yaitu musisi yang sama yang menciptakan lagu Karnaval. Yang menciptakan lagu Karnaval ini namanya musisi Skuman. Jadi mereka sama-sama suka Skuman yang lagunya judulnya Karnaval. Jadi dari kesamaan kesukaan itu mereka makin hari makin akrab. Terus si cowok tokoh aku ini kan sebenarnya sudah punya istri, tapi diam-diam dia kayak menjalin hubungan lebih dari teman sama si cewek yang dia anggap buruk rupa, hanya karena dia tertarik dengan kepribadian cewek itu dan karena mereka punya kesukaan yang sama terhadap musik yang sama ya, ciptaannya si Skuman ini. Dan cowok itu merasa bangga atau merasa kayak ada keuntungan tersendiri kalau kamu selingkuh dengan cewek buruk rupa.
karena si istri dari toko aku ini sama sekali nggak curiga kalau suaminya bakal selingkuh sama temannya yang ini, karena teman itu kan nggak cantik ya menurut menurut lingkungan sekitarnya, menurut pandangan orang lain cewek itu kurang cantik gitu, nggak cantik. Terus di akhir dari cerita karnaval ini ada kayak kejutan, bukan plot twist juga sih, kejutan. Karena cewek ini yang disebut buruk rupa ini digambarkan punya kepribadian yang sangat menarik kan, tapi ada kejutan di akhir yang membuat kalian gak nyangka ternyata cewek itu bisa berbuat seperti itu gitu. Terus chapter berikutnya ada pengakuan monyet Shinagawa. Ini adalah chapter yang paling bikin aku pusing, soalnya aku nggak tahu sih itu apakah filosofis atau metafora atau memang hanya untuk bikin kita pusing aja gitu, fantasi aja. Soalnya di dalam cerita pengakuan monyet Shinagawa ini, si toko aku sedang berlibur ke pemandian, ke hotel murahan gitu. Tapi katanya walaupun itu hotel murahan, tempat pemandian air panasnya itu bagus. Nah di pemandian air panas itu dia ketemu sama monyet yang bisa bicara. Ini kalian pasti pusing sih baca, kalau baca cerpennya gitu. Monyetnya bisa bicara dan monyet itu mengaku kalau dia bekerja di pemandian air panas tersebut dan dia berasal dari Shinagawa. Jadi sesuai dengan judulnya, pengakuan monyet Shinagawa. Di cerpen ini, chapter ini kalian akan membaca cerita tentang si monyet yang mengaku kalau dia sudah melakukan semacam dosa, di mana dia tuh jatuh cinta dengan wanita dan wanita ini manusia. Monyet jatuh cinta dengan manusia. Terus selama dia jatuh cinta sama manusia itu, cewek-cewek, dia bakal nyuri nama mereka, sampai si cewek-cewek ini kayak kadang-kadang lupa sama nama mereka sendiri. Jadi tuh. Tapi walaupun ini menurut aku bikin pusing dan aneh, dia adalah top 2 cerpen terfavorit aku di buku ini. Jadi top 2 nya adalah kumpulan puisi Yakult Swallows, karena itu mengikuti sisinya, sudut pandangnya atau kegemarannya si Haruki Murakami penulisnya. Terus yang kedua si pengakuan monyet Shinagawa ini, menurut aku menarik aja sih ceritanya, walaupun ya agak bikin pusing juga. Terus selanjutnya yang terakhir adalah Orang Pertama Tunggal. Walaupun Orang Pertama Tunggal itu cerpennya dijadikan judul, menurut aku memang deh cerpen Orang Pertama Tunggal ini adalah cerpen paling pendek di buku ini. Dia mulai dari halaman 167 sampai 180, jadi cuma kayak berapa lembar segini doang. Ini bagian cerpen terakhir Orang Pertama Tunggal. Dan Orang Pertama Tunggal ini menurut aku juga adalah cerita yang paling tidak menarik di antara semua cerita yang ada di sini. Jadi kalau tadi aku sudah pilih top 2 cerpen terbaik di sini, aku pilih juga top 2 cerpen yang paling kurang menarik atau mungkin paling tidak sesuai dengan selera aku adalah yang pertama yang jadi judul Orang Pertama Tunggal, dan juga Charlie Parker Plays Bossa Nova. Itu karena nggak tahu ya apakah terjemahannya atau memang akunya aja nggak nyampe, itu cerita Charlie Parker Plays Bossa Nova agak membingungkan buat aku. Terus ya ini kembali lagi ke cerpen yang Orang Pertama Tunggal. Di situ diceritakan ada cowok, si tokoh aku ya, karena semua cerpen di dalam sini ditulis dalam sudut pandang orang pertama. Jadi yang bercerita adalah si tokoh aku, dan si tokoh aku ini semuanya adalah pria. Tokoh utamanya adalah semua pria. Jadi si tokoh aku ini bercerita tentang bagaimana dia merasa bersalah ketika dia memakai dasi dan memakai dasi lengkap dengan jas. Saat dia berpakaian rapi seperti itu, dia tuh merasa bersalah. Awalnya kita nggak tahu kenapa dia merasa seperti itu, sampai akhirnya kita diperlihatkan cerita di bagian dia pergi ke kayak klub malam gitu, kayaknya kayak diskotik gitu. Terus dia minum vodka sambil membaca buku pakai jas dan pakai dasi. Di dalam klub malam ada orang pakai jas, pakai dasi sambil baca buku dan menyendiri. Terus tiba-tiba saat lagi menyendiri itu si tokoh aku ini didatangi oleh seorang cewek.
cewek ini mengaku kalau dia itu kenal sama si toko aku, tapi si toko aku nggak ingat cewek ini tuh siapa. Terus si cewek ini bilang, kenapa kamu sok keren begitu, intinya kayak gitu ya, kenapa kamu sok keren begitu, apakah kamu tidak ingat perbuatanmu pada temanku berapa tahun yang lalu ya, dia bilang, coba aku lupa lagi. Tapi aku temanmu, kata cewek itu. Teman akrabmu itu, tepatnya teman yang pernah akrab denganmu itu, sekarang kecewa sekali padamu. Dan aku juga sama, kecewa padamu. Kau pasti ingat, pikirkanlah baik-baik, 3 tahun lalu, peristiwa di tepi air di suatu tempat. Perbuatan sekejam apa dan semenjijikan apa yang kau lakukan di situ. Keterlaluan benar, enggak tahu malu, kata cewek itu. Tapi si toko aku ini malah justru tersinggung dan merasa kayak, apa salahnya? Dia nggak ingat sama cewek ini dan nggak ingat sama kejadian 3 tahun lalu. Kalau dari narasinya seperti itu sih. Tapi kalau aku merasa kayaknya cowok ini sebenarnya di hati terdalamnya dia tahu kesalahannya apa, tapi dia berusaha menyangkal kalau dia pernah berbuat seperti itu, berbuat yang kata cewek ini tuh menjijikan dan sangat tidak tahu malu ya. Makanya di awal narasi kayaknya dia bilang, kalau aku merasa bersalah berpakaian rapi seperti ini karena sebenarnya pakaian rapi itu tidak sesuai dengan kepribadian dia yang asli, yang mana dia dulu itu mungkin jahat kali ya sama cewek ya. Jadi itu Orang Pertama Tunggal adalah cerita paling pendek dan cerita paling tidak menarik di dalam cerpen ini menurut aku. Jangan tersinggung ya kalau ada orang lain yang, ini kan tergantung selera, bisa jadi juga bagi orang lain cerpen bagian itu adalah yang paling bagus di dalam buku ini. Jadi ya itu, aku udah selesai baca buku ini. Di Goodreads aku kasih buku ini bintang 3,5 karena setelah baca ya udah selesai aja gitu, nggak ada sesuatu yang istimewa. Buku Haruki Murakami memang yang paling membekas di aku adalah Syukur Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Yang ini masih agak kurang, mungkin juga karena dia kumpulan cerpen kan, jadi kita belum terlalu paham dengan karakter-karakternya. Sudah pindah lagi ke cerpen yang lain, terlalu singkat gitu mungkin. Jadi ya itu review aku terhadap bukunya Haruki Murakami, Orang Pertama Tunggal. Awalnya ini pinjam di perpus kan ya, adalah beli. Pinjamnya waktunya 9 hari, tapi aku nggak nyelesain dalam 9 hari itu, akhirnya aku perpanjang. Dan ini aku selesaikan setelah perpanjang itu 2 hari kemudian. Jadi aku baca ini selama 11 hari. Dan selama aku baca ini, karena aku bosan, akhirnya aku selipin dengan membaca ini juga, The 5 People You Meet in Heaven. Tapi ini aku baru baca sampai ke halaman 12. Jadi aku akan buat reviewnya juga bagi kalian nanti, untuk kalian nanti. Oh iya, cerita dikit lagi sebelum closing. Ketika aku memperpanjang buku ini, aku juga pinjam buku lain, yaitu bukunya Sir Arthur Conan Doyle. Surat-surat kasus untuk Sherlock. Aku tahu Sherlock itu terkenal banget, tapi aku belum pernah baca sama sekali buku-bukunya Sherlock, dan aku udah baca ini ya. Jadi aku sambil baca Haruki Murakami, sambil baca The 5 People You Meet in Heaven juga, dan baca ini juga kemarin di perpus. Terus karena seru, akhirnya aku pinjam juga di perpus. Ini aku udah sampai halaman 56 guys, udah segini, tinggal separuhnya lagi. Aku udah di cerpen ini juga kumpulan cerpen, dan cerpen pertamanya tuh seru banget. Sekarang aku udah di cerpen kedua yang judulnya Misteri Vampir dari Sussex. Terus yang pertama yang udah selesai aku baca adalah Karamnya Kapal Gloria Scott. Dia itu tadi review aku tentang Haruki Murakami, Orang Pertama Tunggal. Sampai jumpa di next video.